kita ketemu lagi mata kuliah BDT. Ini untuk pertemuan yang ketiga. Hari ini kita akan membahas lagi tentang database, membuat tabel, kemudian kita akan isi tabelnya, kemudian kita akan ubah, hapus. Oke, kita mulai pertama kali, jadi ini sambil review yang pertemuan sebelumnya ya. Jadi ini kita soalnya akan membuat sebuah database dengan nama DB-MDP. Jadi kita create database DB-MDP. Oke. Kemudian jangan lupa diaktifkan. Jadi ini mengaktifkan database itu use DB-MDP. Ini execute dulu. Oke, karena saya sudah ada, sebentar saya hapus dulu. Oke, jadi di execute sudah. Kemudian posisi ini master jangan lupa diaktifkan, jadi dia DB-MDP, posisi available database-nya. Nah, sekarang kita mau membuat tabel yang saya akan buat itu nama tabelnya adalah tabel dosen. Jadi TB dosen. Saya mau buat ada filenya adalah kode dosen. Karena kodenya adalah panjangnya tetap, maka kita buat karakter tipe datanya. Jangan lupa dibuat primary key. Kolom berikutnya nama dosen. Karena nama panjangnya tidak tetap, dibuat varchar. Kemudian jenis kelamin. Saya mau buat jenis kelaminnya hanya bisa diinput P atau L. Berarti hanya satu digit, panjangnya tetap, kita pakai karakter. Kemudian alamat, panjangnya tidak tetap, maka pakainya varchar. Oke, ini dulu. Execute-nya. Execute. Kalau sudah, sekarang kita menampilkan isi tabelnya. Berarti kita tinggal select bintang from TB dosennya. Execute. Boleh tekan execute atau F5. Jadi di sini udah tampil kode, nama, jenis, dan alamat. Sekarang kita mau mengisi tabel dosennya, mengisi data. Oke. Saya pakai insert into TB dosen values. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini contoh. Oke. Nama Lilia. Jenis kelamin P itu perempuan. Alamat Jalan Bangau nomor 11. Nih. Saya tutup dulu. Saya mau buat dia lebih dari 1. 5 misalnya ya. 4, 5. Jadi saya ganti ini 57, 58, 59, dan 60. Namanya kita beda-bedain aja ya. Oke. Oke, yang ini laki-laki, laki-laki. Ini hanya contoh aja ya, terserah kalian mau isinya ikutin contoh atau mau ada variasi lain boleh. Oke, execute-nya langsung aja, semuanya di blok, di execute. Dia buat satu row, berarti kalau dijumlahin kan ada 5. Kita execute, ditampilkan nanti datanya. Nah, ini datanya diurutkan berdasarkan kode dosen.
Tapi kalau kalian ngacak itu nggak apa-apa, nanti kita ada cara mengurutkan data. Ya, ini dulu. Kemudian berikutnya ke bagian yang kita manipulasi data dulu ya. Oke, misalnya kita mau mengubah data dulu. Oke. Mengubah data itu ada dua jenis, maksudnya dua chart, dua ini. Mau diubah datanya itu adalah seluruh data, atau yang kedua itu hanya data tertentu saja. Jadi kita coba buat yang seluruh data. Oke, mau mengubah itu pakai kata update, nama tabelnya, tabel dosen. Karena maunya seluruh data, misal saya mau ubah data Lilia ini. Nah, saya setnya itu nama kolomnya harus sama dengan yang di sini ya. Harus sama dengan nama kolomnya. Jangan berbeda. Kalau berbeda nanti dia error. Jadi misal saya mau ganti nama dosennya, huruf besar dan huruf kecil bebas ya. Karena SQL ini tidak case sensitif, artinya mau besar kecil dia tidak bermasalah ya. Misalnya kan ini namanya Lilia, mau saya ganti jadi Lani. Oke, koma ini berarti dia kolom berikutnya. Habis itu kolomnya adalah jenis kelamin. Ganti yang cowok aja ya, biar dia berubah dari P jadi L. Misalnya jadi Laskar aja. Jenis kelaminnya adalah laki-laki. Oke, alamatnya adalah di Jalan Betet misalnya, nomor 50. Oke. Nah, where harus ada where-nya. Dia akan mengubah data ini berdasarkan apa? Jadi where itu berdasarkan yang si primary key-nya ini. Jadi where kode dosen sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, execute-nya gimana? Execute-nya dari sini. Nih, satu baris penuh di execute. Satu data diterima, artinya ya, ingat pesan yang error kemarin saya sudah kasih tahu di ini. Nah, nanti berubah jadi Laskar, L, Jalan Betet. Itu mengubah data untuk seluruh datanya. Nah, kalau cuma data tertentu bagaimana? Sama codingnya, update TB dosen. Misal saya mau mengubahnya, saya kasih note ini misalnya mengubah data namanya dulu yang diubah. Berarti tinggal nama dosen. Nama dosen misalnya Rudi, mau diganti Rudi ya. Nih. Tinggal where-nya berdasarkan apa? Berarti berdasarkan yang primary key-nya ya. Where kode dosen sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 7. Oke, di execute. Nanti dia, kalau kalian lihat lagi, Rudinya ditambahin A-nya 2 kali. Nih. Oke, kalau mau menutup yang pesan ini, kotak tampilan ini, kalian tekan Ctrl R aja. Ya, R. Oke, setelah itu misalnya saya mau mengubahnya data jenis kelamin misalnya. Boleh, tinggal update aja. Update TB dosen, set jenis kelamin, misalnya aja ya. Jadi L. Untuk yang untuk yang Cecilia misal aja ya. Nih, 8. Oke, jadi nanti pas ditampilin seperti ini. Cecilia-nya jadi L. Nah, kalau kalian lihat di sini, jadi sebenarnya yang mengubah data, kalau dia hanya satu kolom aja yang mau diubah,
seperti ini. Tapi kalau misalnya mau 2 kolom atau lebih, pakaiin pisahin dengan koma, kemudian nama kolom berikutnya dan datanya yang mau diubah. Ya, hanya seperti itu aja untuk mengubah data. Nah, sekarang kita mau menghapus data. Sama, menghapus data itu juga ada 2 jenisnya. Yang pertama itu menghapus seluruh data. Yang kedua, menghapus data tertentu aja. Jadi kita coba yang data tertentu aja dulu ya, baru seluruhnya. Jadi kalau menghapus itu pakai delete from. Oke, delete from, nama tabelnya TB dosen. Bisa saya mau hapus data Rudia, where nama dosen adalah Rudia. Oke, saya hapus, saya blok, saya execute. Satu data diterima, kemudian saya select, ininya saya pindahin dulu ke bawah ya, supaya kita nggak bolak-balik naik ke atas. Execute. Nih, Rudianya hilang. Tadi kan kalau kalian perhatiin 5 data dosen, saya hapus 1, tinggal 4. Nah itu, kalian boleh nggak mau pakai nama dosennya. Jadi misalnya kalian mau hapus lagi, tadi kan berdasarkan nama. Nah ini misalnya berdasarkan alamat juga boleh. Mau by alamat yang Jalan Betet boleh nih. Nih, execute. Jadi Laskar yang namanya dosen Laskar hilang. Nih, jadi tinggal 3. Nah, kalau misalnya mau menghapus seluruh data gimana? Menghapus seluruh data, tinggal dihapus aja where-nya. Delete from TB dosen aja. Seperti ini. Oke, jadi 3 data, kan tadi terakhir tinggal 3. Nah, 3-nya itu dihapus, jadi tinggal habis, gak ada isi. Nih. Oke, kosong ya. Nah, jadi tolong dibedain kalau menghapus tabel itu drop, tapi menghapus isi tabelnya atau datanya pakai delete. Jadi jangan kalian sampai salah ya. Oke, kemudian di sini saya mau tambahin untuk kemarin sudah melihat informasi database ya. Itu kita pakai SP help DB, nama DB-nya DBMDP. Ini untuk melihat informasi. Melihat informasi database-nya. Jadi database-nya ukurannya berapa, tipenya ukurannya berapa mega. Nah, ini dilihat di SPHDB, melihat informasi database. Nah, kalau kalian mau lihat informasi detail, informasi tentang tabelnya, sama pakai SPHelp juga, tapi nggak pakai DB-nya, jadi nama TB-nya aja, TB dosen. Di execute, nanti semua keluar semua informasi tentang dosennya. Jadi ini nama tabelnya TB dosen, dibuat tanggal sekian, kolomnya kode dosen, nama, jenis kelamin dan alamat, tipenya char 6, varchar 20, char 1, varchar 20, terus primary key-nya itu adalah kode dosen. Ini untuk melihat informasi tabel. Oke, nah lanjut lagi. Misal kalian itu salah buat nama database, mau kalian ganti nama database. Jadi ini mengubah nama database itu pakai SP rename DB. Oke, nama database lama
kita ganti dengan nama database yang baru, Multidata Palembang. Ini contoh saja ya. Nah, kita perhatiin nanti berbedanya di mana di sini. Ini kan DBMDP-nya DBMDP. Kalau saya execute, nah, the database name the DB Multidata Palembang has been set. Jadi kalau kalian lihat ini sudah berubah nih, nggak DBMDP lagi, tapi dia DB Multidata Palembang. Nah, ini karena ada sesuatu saya catatin di note ya. Nanti ini maksudnya adalah perubahan nama MDP, perubahan nama database berhasil. Oke, ini kalau misalnya mau ngubah nama database. Nah, sekarang kalau misalnya mau ngubah nama tabel, itu sama, mengubah nama tabel itu pakai SP rename nama tabelnya langsung. Jadi ini TB dosen. Oke, mau jadi apa yang kalian mau ganti? Misal saya mau ganti jadi TB karyawan aja, biar lebih enak. Misal aja ya. Jadi cara lihatnya nanti boleh di Object Explorer aja, supaya kelihatan berubah atau enggak. Sini di refresh dulu. DB Multi Palembangnya. Ini saya execute. Nih, kalau ada tulis changing any part, itu berarti dia berhasil diubah ya. Nih, saya kasih di note lagi. Ini perubahan berhasil. Oke, kita lihat di sini. Kalian refresh dulu. Kemudian lihat di sini sudah berubah jadi TB karyawan. Nah, nanti di TB dosennya ini kalau di execute invalid object, berarti datanya nggak ada. Ini ya. Jadi kalau not invalid object itu berarti dia tabelnya nggak ada. Ini artinya tabel dosen tidak ada. Nih. Oke. Nah, setelah itu kita manipulasi lagi. Misalnya saya mau mengubah nama kolomnya sekarang. Tadi kan nama database, nama tabel, nama kolom. Misal nama kolomnya salah. Tadi kan kode dosen, nama dosen, jenis kelamin, sama alamat. Saya mau ganti semua misalnya. Soalnya saya mau buat SP rename. Saya mau ganti TB karyawannya yang tadi kode dosen. Oke, mau saya ganti jadi kode karyawan. Oke, nah tolong didefinisikan dia adalah kolomnya. Ini. Jadi pas saya execute, oke, changing any part itu berarti berhasil. Kita mau lihat dia berhasil atau enggak di SP help nama tabel tadi ya, TB karyawan berarti sekarang. Oke, sudah berubah jadi kode karyawan. Nah, sekarang kita ganti yang nama dosennya. Oke, yang ini tadi nama dosen diganti jadi nama karyawan. Oke, execute. Kemudian berikutnya, misal jenis kelamin diganti jadi JK aja biar lebih enak. Oke, jadi pas di execute udah berubah semua nih. Tinggal alamat, kalau kalian mau ganti juga tinggal ganti aja di sini. Oke, yang alamat misal saya mau ganti jadi alamat karyawan misalnya. Oke, nih udah berubah semua ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi.
Tadi sudah menambah nama kolom, mengubah database, nama kolom, nama tabel. Nah, berikutnya, ternyata ketika tabel karyawan itu ada yang ketinggalan. Udah ada kodenya, namanya, jenis kelaminnya, alamatnya. Apa yang ketinggalan? Contoh misalnya, menambahkan field atau kolom baru. Yang saya ketinggalan itu adalah nomor teleponnya, lupa. Nah, kan nggak mungkin kalian drop tabelnya terus execute lagi kan. Nah, caranya itu adalah tinggal mengubah spesifikasi tabelnya aja. Jadi kita alter itu artinya modifikasi atau update ya. Alter tabel, nama TB karyawan, kita add kolom baru, nama kolomnya misalnya nomor telepon ya, nomor telepon pakai varchar 15 misalnya. Nih. Oke, saya execute. Comments complete successfully artinya berhasil. Kita tinggal select aja, select bintang from TB karyawan. Oh ya, di sini nggak bisa kontrol spasi ya, jadi semua codingnya harus kalian ketik full, karena dia nggak ada suggestion di sini. Nih, jadi masuk nomor teleponnya sudah ada di sini, karena datanya kosong ya nggak ada, jadi nggak kelihatan nih. Oke, nah kalau atau terus kalau sudah menambah, saya misalnya mau menghapus field atau kolom. Kayaknya saya nggak mau pakai jenis kelamin, tinggal alter table lagi, TB karyawan. Ingat kalau dia add, lawannya menambahkan, lawannya drop ya, menghapus. Drop kolom, kolomnya yang mau dihapus misal alamat, saya mau hapus alamat, tinggal ini aja. Oh sorry, dia bilang ini kan error, artinya dia does not exist, artinya dia nggak ada. Kan saya sudah ganti tadi jadi alamat karyawan. Berhasil, kita lihat, jadi kolomnya tadi 5 jadi 4. Jadi tinggal jenis kelamin sama nomor telepon. Kode karyawan, ini jenis kelamin sama. Nah, satu lagi terakhir. Ternyata saya mau mengubah tipe data atau lebar field. Salah nih tipe datanya. Misal contoh, namanya itu harusnya 20 digit, tapi kalian itu buatnya 10 digit tuh. Kan nggak mungkin hapus dulu, kemudian bikin lagi dari awal, insert lagi, ini kan repot. Jadi bisa tuh diubah tipe datanya. Kita contoh lihat dulu di SPHL karyawan yang mau kita ubah itu, kita coba buat kode karyawan dulu ya, char, kita ganti varchar 6, kita ganti 20 misal aja. Jadi kita alter table TB karyawan, alter kolom kode karyawan, ganti char, charnya kita langsung ketik aja varchar 20. Saya execute. Oh sorry, dia nggak bisa yang ke primary key, nggak bisa diubah ya. Jadi kita coba yang ke ini aja, yang nama karyawan aja, jadi char 50. Kita ganti ya, jadi nama karyawan jadi char 50. Ini contoh aja. Oke, di execute. Berhasil ya. Kita lihat berubah nggak ya jadi char 50 di SPHelp, lihatnya. Nih, nama karyawan char 50 ya.
Nah, kalau misalnya char mau diganti, bisa nggak? Bisa. Kita coba yang jenis kelamin ya. Jadi saya coba yang jenis kelamin. Nih, jadi saya ganti kolomnya jenis kelamin. Oh sorry, JK tadi sudah diganti JK. Dia char, saya ganti varchar. 1 dia ganti jadi 20 misal. Dia execute. Berhasil, kita lihat benar nggak berubah. Execute. JK varchar 20. Oke, sekian dulu materi hari ini. Untuk absennya itu kata kuncinya adalah alter ya. Nih, huruf kecil semua namanya alter. Oke, sekian dulu. Terima kasih.